Oke adik-adik, sekarang kita berlanjut ke latihan nomor 2 ya. Masih di dalam bab kesetimbangan ion-ion dalam larutan. Nah, ini soal nomor 2 ini diambil dari UN 2013. Ya, soalnya sebanyak 100 mili KOH 0,04 molar dicampur dengan 100 mili HCOH 0,04 molar menurut reaksi di bawah ini adik-adik ya. Dihasilkan HCOOK dan H2O. Jika Ka-nya HCOH-nya 2 kali 10 pangkat min 4 dan Kw-nya 10 pangkat min 14, pH campuran tersebut sebesar. Oke, adik-adik ya, sudah bisa dipahami untuk pertanyaannya. Sekarang kita akan coba untuk jawab ya adik-adik ya. Oke, seperti biasa, jawab yuk gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, adik-adik untuk menjawab soal ini berarti ini adalah campuran ya. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu campuran tersebut nanti menghasilkan apa, berapa yang bereaksi, hasilnya berapa, ya apakah ada sisa atau tidak gitu ya. Nah, kita reaksikan terlebih dahulu ya di sini ya. Nah, kakak tulis di sini dulu lah pakai warna hijau nih. Ya, KOH. KOH ditambah HCOOH ya. Kemudian dia bereaksi membentuk HCOOK ya, ditambah H2O gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, adik-adik seperti biasa untuk mengetahuinya kita harus tulis dulu awalnya berapa ya, kemudian bereaksinya berapa, akhir reaksinya berapa gitu ya. Nah, awalnya berapa Kak? Nah, kita nyari awalnya, KOH awalnya itu dari sini adik-adik. Nah, ini ya. Nah, berapa mol awalnya? Nah, kakak tulis di sini ya. Mol KOH ya sama dengan 100 mili dikali 0,04 molar adik-adik ya. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4 milimol gitu ya. Kalau untuk mol dari HCOOH-nya dari mana? Ya, mol HCOOH nih. Adik-adik di sini kita bisa dapatkan dari sini adik-adik. Nah, ya. Jadi 100 mili dikali HCOOH ya. Atau langsung kakak tuliskan angkanya saja ya. Ya. Jadi 100 mili dikali 0,04 molar gitu ya. Nah, sama dengan sama dikali 4 mili mol gitu ya. Nah, ini adalah konsentrasi awal dari KOH dan HCOH-nya. Jadi kita tinggal masukkan saja ya ke sini nih. Nah, kakak ganti angka. Kakak ganti ya warnanya nah. 4 milimol. Di sini juga sama 4 milimol ya. Di awal belum terbentuk ya. Tapi ketika bereaksi nanti akan mereaksikan 4 milimol. Di sini juga 4 milimol karena perbandingannya 1:1. Akan menghasilkan 4 milimol juga nih adik-adik. Ya. 4 milimol dari HCOOK dan 4 milimol dari H2O gitu ya. Nah, ketika akhir reaksi ini ada sisa juga gitu pertanyaannya. 4 dia awalnya 4 bereaksi menjadi habis 4. Berarti habis ya. Awalnya 4 yang bereaksi 4 berarti habis. Nah, di sini ya berarti menyisakan 4 milimol ya dari HCOK dan 4 milimol dari H2O adik-adik gitu ya. Nah, berarti HCOK-nya ini adalah 4 milimol. Adik-adik lihat di sini tidak ada sisa ya habis bereaksi semua. Yang tersisa adalah ini garamnya. Nah, adik-adik lihat. Nah, kalau garam ini terbentuk dari basa kuat dan asam lemah ya. Maka garamnya ini akan mengalami hidrolisis gitu adik-adik ya. Nah, hidrolisisnya gimana dong? Berarti kita nyari pH dari garam yang terhidrolisis. Jadi kita lihat lagi nih tabel ya, dari garam yang terhidrolisis ya, garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Nah, kita nanti cari OH-nya adik-adik ya. OH minusnya, kita cari dulu OH minusnya ya dengan cara akar KH ya dikali konsentrasi anionnya dari garamnya gitu ya.
Nah, untuk KH-nya berapa? KH-nya adik-adik udah ada ya. Nah, gitu. KW per KA ya. KW per KA jadi kali konsentrasi H minusnya gitu. Nah, KW-nya udah ada, KA-nya udah ada, A minusnya berapa gitu ya. Nah, seperti biasa kalau kita ingin mengetahui konsentrasi dari A minusnya, kita bikin lagi reaksinya adik-adik di sini ya. Nah, naik ke atas nih, ke sini nih. Nah, kita seperti biasa reaksikan terlebih dahulu HCOOK nih ya. Dia terionisasi sempurna menjadi HCOO- dan K+, gitu ya. Nah, adik-adik jangan lupa nih seperti biasa kita awal reaksi kita gunakan si arah, reaksi dan akhir ya. Nah, awal reaksi HCOK-nya berapa? Nah, kita lihat di sini. Ya, 4 milimol. Nah, ini Kakak. Nah, ini sebagai awal ya kan. Jadi di sini kita tuliskan 4 milimol. Ini belum terbentuk, ini belum terbentuk. Ketika reaksi 4 milimol ini akan bereaksi adik-adik ya. Menjadi 4 milimol ya HCO- dan 4 milimol K+ gitu ya. Ketika akhir reaksi akan ada 4, dia bereaksi 4, jadi habis dong. Ya. Yang tersisa adalah 4 milimol dari HCO- dan 4 milimol dari K+-nya. Nah, adik-adik ini yang kita gunakan sebagai konsentrasi A minusnya ini kan ya. Yang kita cari. Jangan lupa adik-adik ya. 4 milimol ini adalah campuran ya, hasil pencampuran tadi. Berapa mili? 200 mili gitu. Jadi adik-adik harus cari molaritasnya terlebih dahulu. Hasilnya adalah 0,02 molar gitu ya. Jadi adik-adik nanti kita tinggal substitusi saja. Jadi di sini kakak tulisnya ya nih. Konsentrasi OH minusnya ya. Nah, kayak gitu. KW-nya berapa? 10 pangkat min 14 dibagi KA-nya tadi berapa? Ini KA-nya nih adik-adik nih, ya. 2 kali 10 pangkat min 4 dikali berapa? Dikali 0,02. Nah, gitu ya. Nah, jadi adik-adik nanti samakan hitungannya dengan kakak. Nanti konsentrasi OH min yang dihasilkan adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu nih konsentrasi OH ini berarti kita bisa cari pOH-nya gitu ya. pOH-nya adik-adik bisa menggunakan min log seperti biasa. 1 kali 10 pangkat min 6 gitu ya. Atau bisa juga dirubah bentuknya menjadi 6 min log 1 gitu ya. Nah, adik-adik untuk pH-nya gimana nih? pH-nya ya, seperti biasa 14 dikurangi ya pOH ya. pOH-nya ini ya yang kita gunakan. Jadi 16 dikurangi 6 min log 1 gitu ya. Nah, adik-adik di sini kita dapatkan jadi pH-nya adalah 8 ya plus log 1 gitu ya. Nah, kita lihat adik-adik di sini 8 log 1 ada nggak? Nah, ini adik-adik ya, 8 log 1. Ya jawabannya B gitu ya. Baik, untuk soal ini sudah cukup jelas adik-adik ya. Untuk soal ini cukup dulu sampai sekian ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.